Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di hari yang mulia ini dan juga di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita, gerakan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Terlebih saat ini kita telah memasuki bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang mana perbuatan maksiat secara umum di bulan-bulan selain bulan haram adalah diharamkan, dan ketika pada bulan haram ini pengharamannya lebih ditekankan. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi kuantitas, yaitu dengan bertambahnya amal soleh kita, kemudian dari segi kualitas, semakin ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan tentang keutamaan memakmurkan rumah Allah atau masjid. Masjid memiliki peranan penting dalam membina umat dan masyarakat, dan merupakan bangunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari masjidlah muncul kebaikan dan tersebar. Oleh karena itulah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali hijrah ke Madinah, maka bangunan yang pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam bangun adalah masjid. Di masjid itulah beliau mendidik umat, mengajarkan mereka akidah yang benar, tata cara ibadah yang benar, akhlak yang baik, dan tata cara bermuamalah yang baik.
sehingga terbentuklah satu generasi yang terbaik, yaitu generasi para sahabat. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Melalui ayat ini kita bisa melihat bahwasanya salah satu indikator baiknya keimanan seseorang adalah dia gemar atau senang hadir atau datang ke masjid. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mempersaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid dengan keimanan adalah merupakan persaksian yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keimanan dengan perbuatan terpuji ini dan mengabarkan tentangnya dan menetapi perbuatan ini. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya di antara kondisi ataupun karakteristik baiknya keimanan seseorang adalah dia senang atau gemar hadir ke masjid. Orang yang senang ataupun hatinya selalu terpaut dengan masjid adalah salah satu golongan orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana hari itu tidak ada naungan. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut atau teringat dengan masjid. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya maksudnya adalah orang yang mencintai masjid dan senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum, sesungguhnya memakmurkan masjid adalah bagian terbesar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan untuk memakmurkan masjid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid selama tidak ada uzur syar'i, baik ketika hujan ataupun ketika sakit ataupun uzur syar'i lainnya. Sholat jamaah di masjid, walaupun ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hukumnya, ada yang menyatakan fardu kifayah, ada yang menyatakan sunnah muakkad, bahkan ada juga yang mengatakan fardu ain. Tetapi sebagai seorang muslim hendaknya kita melihat dari satu keutamaan yang Rasulullah SAW kabarkan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Seorang ulama pernah menyebutkan maksudnya lebih utama 27 derajat adalah seseorang tersebut seolah-olah melaksanakan satu salat sebanyak 27 kali. Kemudian sabda Rasulullah SAW lainnya, "Ala adullukum ala ma yamhullahi bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Isbahul wudu'i 'alal makari wa kasratul khata' ila al masajid wa intidharus shalah ba'da shalah
fadzalikumur ribat. Yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan serta meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, kemudian memperbanyak hadir ke masjid, kemudian menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Itulah ribat, yaitu mencurahkan kebaikan atau memperoleh kebaikan yang banyak. Kemudian orang yang senantiasa melaksanakan sholat jamaah di masjid adalah salah satu di antara orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun raha ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayadkhiluhu al-jannah aw yuradduhu bima nala min ajri wa ghanimah. Dan seseorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke rumah dengan membawa pahala dan keberuntungan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bergembira atau senang dengan kehadiran hambanya di masjid untuk menunaikan salat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yatawaddau ahadukum fayusinu wudu'ahu wa yusbighuhu thumma ya'ti al-masjid la yuridu illa shalah illa tabtashallahu ilaihi kama yatabtashu ahlul ghaib bi tal'ati. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dengan wudu yang bagus dan sempurna, kemudian mendatangi masjid tanpa maksud lain selain mendirikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berseri-seri wajahnya sebagaimana gembiranya seseorang ketika menemukan kembali saudaranya yang pulang dari bepergian. Adapun amalan kedua sebagai wujud kita memamurkan masjid adalah menghadiri majelis ilmu yang diselenggarakan di masjid. Dari Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajrin hajjin taman hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Adapun amalan-amalan lainnya secara umum yang dapat kita lakukan untuk memamurkan masjid adalah seperti i'tikaf, menunaikan zakat, ataupun membaca Al-Quran dan membentuk halaqah-halaqah Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Imam Al-Ghazali rahimahullah mencantumkan salah satu hadis dalam sebuah bukunya yang mulia, yaitu Bidayatul Hidayah, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah permulaan hidayah. Beliau mencantumkan salah satu hadis qudsi dari Rasulullah SAW, yaitu tentang orang-orang yang memulai ingin memperoleh hidayah adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang wajib, kemudian dia menambahkan dengan amalan yang sunnah. Dan ketika seseorang telah dimudahkan untuk melaksanakan amal salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu baginya untuk melaksanakan amalan-amalan salih lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah Subhanahu wa taala akan lanahdiyannahum subulana, akan menunjukkan jalan-jalan yang lainnya. Maka pertama kali yang harus kita lakukan untuk memulai adalah memaksakan diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansarifal qulub sarif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassarta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kimis.